Ini laki-laki apa perempuan ini? Siapa? Mbak atau Mas ini? Azalia Sujatmikom. Mbak ya mungkin ya. Mbak Mbak itu, Bu. Azalia. Ya Mbak Azalia. Oke. Yang dimaksud dengan malnutrisi itu apa? Malnutrisi. Apa? Izin menjawab, Ayo. Ibu. Oke, silahkan. Kondisi akibat ketidakseimbangan asupan nutrisi atau Ya. kelebihan energi gitu, Ibu. Oke, Mohon maaf jika betul. Ya, betul-betul ya. Jadi itu adalah karena ketidakseimbangan nutrisi ya antara yang masuk dengan apa namanya yang dibutuhkan itu tidak sesuai gitu ya. Itu sehingga kemudian terjadi malnutrisi ya. Bisa saja yang masuk itu lebih ya dibandingkan yang dibutuhkan atau yang masuk itu kurang dibandingkan yang dibutuhkan gitu ya. Sehingga terjadi gangguan nutrisi ya. Jadi ada ketidakseimbangan itu ya. Itu betul ya. Kalau defisiensi artinya apa? Mbak Dias Restia. Defisiensi. Apa itu defisiensi? Kekurangan zat gizi, Bu. Oke ya, defisiensi berarti kekurangan ya, kekurangan zat gizi gitu ya. Jadi ada malnutrisi, ada istilah defisiensi ya. Saya kira kalian juga sudah familiar dengan istilah itu ya. Ya, jadi pada pertemuan ini kita akan mempelajari efeknya dari malnutrisi dan juga defisiensi terhadap sistem imun ya, bahwa kondisi malnutrisi dan juga defisiensi zat gizi itu akan berpengaruh juga terhadap ketahanan tubuh ya, sistem pertahanan tubuh atau sistem imun ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa malnutrisi itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan ya. Jadi kita tahu bahwa sistem imun membutuhkan energi dan zat gizi untuk berfungsi optimal ya. Jadi kondisi malnutrisi akan mempengaruhi sistem imun ya, karena sistem imun itu membutuhkan energi dan zat gizi yang optimal. Optimal itu berarti ya sesuai dengan kebutuhannya ya, optimal, optimum ya. Jadi mungkin tidak berlebihan atau juga tidak kurang ya. Itu. Mengapa? Karena memang nutrisi itu mempengaruhi eh, produksi antibodi atau mungkin sel T atau sitokin atau mungkin sel-sel fagosit ya, yang itu semua adalah berperanan untuk pertahanan tubuh ya, berperanan untuk pertahanan tubuh itu ya. Jadi memang nanti nutrisi itu ada kaitannya dengan sistem pertahanan tubuh, baik itu bawaan maupun adaptif. Oke, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan sistem imun bawaan, ada sistem imun adaptif itu apa? Ada sistem imun innate immunity, ada acquired immunity gitu. Siapa yang tahu? Sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif itu apa? Ya, siapa yang tahu? Atau saya tunjuk saja. Ya, ada siapa? Ibu, Oke, siapa yang mau eh, menjelaskan? saya Zahra. Zahra, Izin Mbak menjelaskan Zahra. tentang sistem imun bawaan atau innate. Heeh, heeh. Kalau dari pembelajaran sebelumnya, itu sistem imun bawaan itu adalah kayak pertahanan pertama gitu dalam tubuh, Heeh. tetapi secara cepat. Yang mana? Itu yang mana? Yang innate, Yang sistem imun yang bawaan. ya, yang Heeh. itu bawaan itu dari sejak Oke. lahir. Kalau adaptif itu, setahu saya itu responnya itu spesifik seperti itu, Oke, Ibu. ya ya. Oke, betul ya. Jadi kalau bawaan itu cepat, kalau adaptif itu lambat. Oke, ya. Betul.
Oke, betul ya. Terima kasih, Mbak. Siapa tadi itu? Ini tadi Mbak siapa? Kelihatan di sini. Mbak siapa? Zahra Ibu dari Mbak kelas Zahra. C. Oke, oh ya. Oke, baik, betul ya. Jadi memang ada perbedaan ya antara respon imun bawaan dan adaptif gitu ya. Jadi respon imun bawaan itu memang ya namanya sudah bawaan. Jadi memang kita sudah dibekali ya. Begitu lahir itu Allah sudah membekali dengan sistem imun yang sudah ada sejak kita lahir ya. Itu. Jadi contohnya misalnya apa namanya? Ada sel darah putih misalnya gitu ya. Sel darah putih itu kan juga termasuk ya sistem imun gitu ya. Itu yang bisa menjadi benteng pertahanan pertama gitu ya. Kalau ada serangan infeksi, itu nanti sel darah putih ya. Sel darah putih yang mana? Kalian mungkin tahu ya, ada sel darah putih. Contohnya sel darah putih itu apa? Contohnya apa? Neutral. Ya, netrofil. Oke ya, netrofil. Sel darah putih kan ada netrofil, ada eosinofil, ada basofil ya. Itu adalah merupakan sistem pertahanan tubuh ya. Begitu ada agen infeksi yang masuk ya, itu nanti tubuh akan apa ya, melakukan pertahanan ya sehingga agen infeksi tersebut itu tidak akan merugikan bagi tubuh ya. Itu termasuk juga misalnya eh, pH lambung yang asam ya. Itu juga kan itu pH lambung yang asam. Jadi kalian tahu ya bahwa lambung itu kan asam, ya. Nah, asam lambung itu ternyata bermanfaat juga ya. Dia nanti bisa membunuh bakteri yang tidak tahan asam, ya. Ada bakteri yang tahan asam, ada bakteri yang tidak tahan asam, ya. Nah, bakteri-bakteri itu nanti bisa mati ya karena pH lambung yang sangat asam ya. pH lambung itu kan asam. Itu juga termasuk sebagai pertahanan tubuh. Atau dalam bentuk bangunan misalnya kalau kalian lihat ya struktur dari hidung misalnya ya. Itu kan ada bulu-bulu rambut, ada rambutnya ya. Itu kira-kira fungsinya untuk apa? Apa Menyaring itu? kotoran sebelum masuk Oke, ke menyaring kotoran. Ya, jadi ibaratnya itu di luar itu sudah ada pertahanan tubuh ya, sudah ada prajuritnya ya, sebelum nanti zat asing itu masuk. Ya, kalaupun lolos ya, karena mungkin sistem pertahanan tubuhnya itu kurang maksimal, sehingga kemudian bisa lolos masuk ke saluran nafas yang lebih dalam ya, ke trachea misalnya. Nah, di trachea itu nanti juga ada silia kayak rambut getar ya yang itu juga akan menangkap ya kalau ada zat asing yang masuk itu ya sehingga kemudian akan kayak dijebak gitu ya. Nah, nanti nanti kemudian dengan mekanisme batuk misalnya ya atau mekanisme bersin gitu ya itu nanti akan keluar. Tapi kalau misalnya itu bandel ibaratnya ya, itu masih juga lolos ke paru-paru. Ya di paru-paru itu nanti juga ada sel, ya ada sel kayak makrofag misalnya gitu ya. Sel makrofag itu nanti dia punya kemampuan untuk menangkap atau mungkin mematikan ya agen infeksi. Contoh infeksi, agen infeksi itu contohnya apa? Contohnya apa? Coba agen virus, infeksi. Virus, oke. Terus apa lagi? Apa? Hanya virus saja? bakteri, Bakteri, oke. Terus apa lagi? Apa lagi? Virus, bakteri, terus Parasit Ibu. parasit. Terus apa lagi? jamur, Jamur, oke. Betul ya. Virus, bakteri, jamur, ya, parasit termasuk juga protozoa, itu ya, itu merupakan agen infeksi yang nanti bisa berbahaya bagi tubuh, ya. Oke, ada yang tahu mungkin contoh bakteri itu apa?
Contoh bakteri. Escherichia coli, Bu. Escherichia coli ya. Escherichia coli. Ya, oke. Terus kemudian apa lagi? Contoh virus. Contoh virus apa? Virus HIV. Virus HIV. Oke, betul. Contoh jamur? Contoh jamur apa? Yuk, apa? Biasanya mesti seringnya menyebutkannya itu gitu ya, karena terkenal. Contoh jamur apa? Rhizospora. Apa? Contoh jamur? Candida albicans. Oke, betul. Itu yang sering ya, yang sering disebutkan ya. Kalau contoh jamur itu seringnya adalah Candida albicans ya. Tapi sebenarnya kan juga banyak ya jamur yang lain. Gitu ya. Itu tuh contoh ya agen infeksius ya yang bisa berupa jamur, bakteri, virus ya, atau mungkin juga protozoa atau parasit. Kalau parasit apa parasit? Cacing, Ibu. Cacing, betul ya, cacing ya. Kalau protozoa contohnya apa? Apa kalau protozoa? Halo? Amuba, Bu. Amuba, oke ya, protozoa itu ya. Termasuk juga mungkin kalian tahu toksoplasma. Pernah dengar belum ada penyakit toksoplasmosis? Tokso itu pernah belum? Ya, itu Belum. disebabkan juga oleh protozoa, ya, ya. Itu jadi itu adalah agen infeksi yang nanti bisa menyerang tubuh, ya, sehingga apa namanya bisa mengganggu fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh, ya. Tapi ya, tadi yang disampaikan ya pertahanan tubuh, ya, baik itu didapat ataupun juga perolehan. Perolehan itu jadi nanti itu dari luar dulu ya. Ada tantangan dari luar sehingga kemudian itu akan diproduksi ya karena ada paparan dari luar gitu ya. Itu perolehan ya. Jadi dipapar dulu ya baru kemudian itu nanti akan diproduksi ya oleh tubuh ya. Jadi kayak antibodi misalnya ya, itu karena ada paparan antigen sehingga kemudian antibodi itu dihasilkan ya, seperti itu. Oke. Baik ya, jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa nutrisi itu akan menentukan produksi sel imun ya. Jadi nutrisi eh, tadi zat-zat apa namanya zat nutrisi itu bisa bisa nggak disebut sebagai zat gizi ya? Itu nanti bisa menentukan produksi sel imun ya, kemudian juga apa namanya fungsi sitokin ya, kemudian juga antioksidan sel ya, dan juga akan menentukan integritas barrier tubuh ya. Itu jadi penting ya nutrisi itu ya untuk memproduksi sel imun ya. Termasuk juga untuk antioksidan. Ya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan antioksidan? Antioksidan. Yuk, siapa ini? Mbak Livinda. Ada Mbak Livinda Berlianti. Antioksidan itu apa? 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 Mbak Livinda, apa yang eh, Anda ketahui tentang antioksidan? Ya, ada Mbak enggak? Mbak Livinda? Enggak ada. Ada Mbak Khofifah Rumatumia? Khofifah Rumatumia? Enggak ada ini. Yang enggak ada berarti nanti enggak Hadir, presensi Bu. ya. Hadir. Oke.
Oke, antioksidan apa itu? Antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Oke, betul ya. Namanya juga anti sama oksidan ini ya. Jadi oksidan itu berarti adalah apa namanya yang nanti bisa menyebabkan terjadinya oksidasi ya, oksidasi pada eh, sel atau mungkin juga makromolekul gitu ya, akan terjadi oksidasi. Nah, oksidasi itu mengapa terjadi oksidasi? Ya bisa karena molekul tersebut itu memiliki elektron yang tidak berpasangan ya, sehingga dia reaktif. Karena memiliki elektron yang tidak berpasangan sehingga reaktif. Kalau reaktif itu kayak ibaratnya nubruk-nubruk seperti itu ya. Sehingga kemudian bisa merusak ya, misalnya membran atau mungkin juga bagian sel-sel yang ada di dalam tubuh ya. Oleh karena itu sebagai apa namanya penangkalnya itu adalah antioksidan. Ya, jadi ada oksidan supaya tidak reaktif ya, sehingga kemudian perlu adanya antioksidan ya. Antioksidan yang ada di dalam tubuh contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Jadi tubuh kita itu juga punya antioksidan. Jadi istilahnya antioksidan endogen. Contohnya apa? Antioksidan endogen. Siapa yang tahu? Yuk, ini Endogen, Ibu. ya, ya, antioksidan endogen itu contohnya apa? Hmm, itu tuh Glutathione. endogen itu yang diproduksi sendiri ya, Ibu. Dan Iya, kalau di yang dalam eksogen tubuh. itu dari Heeh, makanan. Eksogen itu betul. dari Kalau yang makanan. endogen itu contohnya apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Ya, yang tahu siapa? Ada ini namanya Ganesa, Mbak Ganesa Azwa Febriani. Iya, Ibu. Apa? Hmm, Endogen. Contoh antioksidan endogen. Contohnya apa? Katalase masuk nggak, Bu? Katalase. Oke, betul. Ya, oke. Mbak Reva Cuzihar. Cuzihar. Reva Cuzihar. Apalagi selain katalase? Glutathione, Bu. Glutathione. Oke, Iya, betul sekali. Betul ya, glutathione. Oke. Ya, terus Mbak Siti Mahfiroh. Lainnya lagi apa? Apa? Mbak Siti Mahfiroh. Superoxide Oke, dismutase, Ibu. oke, Atau betul. SOD. Superoksida dismutase ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Terus peroxide dismutase ya itu. Nah, di SOD ya itu adalah termasuk eh, antioksidan ya yang endogen yang ada di dalam tubuh. Oke, ya. Nah, di luar tubuh itu juga ya, itu banyak zat-zat yang memiliki aktivitas antioksidan ya, yang itu ada di dalam makanan ya, banyak makanan yang mengandung antioksidan ya, sehingga itu nanti juga akan apa, menguatkan ya sistem imun yang ada di dalam tubuh. Termasuk juga nutrisi nanti akan mempengaruhi integritas barrier tubuh ya. Di barrier tubuh itu ada kulit mukosa itu ya, itu kan barrier tubuh ya. Bayangkan kalau misalnya tubuh kalian itu nggak ada kulit ya, itu nanti akan mudah agen infeksi itu akan masuk ya, karena tidak ada penghalangnya ya. Kayak kalau kalian luka seperti itu akan lebih memudahkan agen infeksi itu masuk ya ke dalam tubuh ya karena terbuka gitu ya. Jadi kulit itu termasuk sebagai apa namanya barrier tubuh ya, barrier tubuh yang integritasnya itu perlu dijaga. Ya, integritasnya itu maksudnya apa ya? eh apa satuan kulitnya itu ya, itu perlu dijaga supaya kulit itu bisa menjadi
pertahanan tubuh ya, supaya agen infeksi itu tidak mudah masuk ya ke dalam tubuh ya. Itu kan beda ya kalau misalnya apa ya? Itu kan banyak ya penyakit-penyakit yang disebabkan karena ada kulit yang terbuka ya, terbuka atau ada luka sehingga agen infeksi itu masuk. Ya, mungkin kalian pernah mendengar ada leptospirosis. Pernah belum mendengar penyakit leptospirosis? Ada yang tahu nggak? Leptospirosis. Ada yang tahu? Halo? Belum Ibu. Belum tahu ya, leptospirosis itu apa? Biasanya itu sering terjadi ya pada banjir itu ya. Kalau banjir itu ada wabah leptospirosis ya. Nah, itu bisa tertular ketika air banjir itu mengandung bakteri dari urin tikus ya, dari urin tikus ya yang mengandung leptospira. Nah, itu bisa masuk ke dalam tubuh lewat luka ya. Jadi kalau misalnya banjir ya terus kulit kalian ada yang luka gitu ya. Nah, itu bakteri itu bisa masuk lewat situ. Itu ya. Jadi itu kan pentingnya ya menjaga integritas barrier tubuh ya, kulit gitu ya supaya nanti bibit penyakit itu tidak mudah masuk ke dalam tubuh. Itu. Oke. Terus ya, jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa sistem imun yang ada di dalam tubuh itu membutuhkan nutrisi ya, bisa berupa protein, vitamin, mineral ya, karena tadi itu akan mempengaruhi eh, komponen komponen sistem imun ya, termasuk di situ ada antibodi, ada sel T, ada sitokin ya, ada sel fagosit. Fagosit itu artinya apa? Ada yang tahu? Fagosit. Pernah mendengar belum sebelumnya? Makan Fagosit. sel, Gimana? Sel yang memakan sel. Oke, betul. Sel bukan sel yang memakan sel, tapi sel yang mempunyai kemampuan untuk memakan. Memakan apa ya? Ya tadi memang bisa ya sel memakan sel karena misalnya sel bakteri ya. Jadi nanti sel fagosit itu kayak memakan sel bakteri ya dicerna, kemudian nanti bakteri itu akan mati ya sehingga tidak menyebabkan gangguan ya pada tubuh gitu. Ya, jadi betul ya. Jadi fak fak itu artinya makan. Atau istilah makrofag. Pernah dengar belum istilah makrofag? Makrofag itu apa? Ada yang tahu? Makrofag. Mbak siapa ini ya? Ini ada Mbak Rindang Khairunisa. Apa itu makrofag? Apa? Sel imun Ya, sebagai pembersih tubuh. nggak dengar ya? Kecil sekali suaranya. Apa, Mbak Rindang? Pemakan patogen, Bu. Benar nggak? Oke, pemakan makrofag itu sebenarnya adalah sel ya, memang fungsinya adalah memakan patogen ya. Tapi sel yang ukurannya itu besar ya, makrofag dia mempunyai kemampuan untuk memakan ya patogen. Itu adalah makrofag ya. Jadi itu termasuk juga sebagai sel pertahanan tubuh ya. Sel pertahanan tubuh ya yang sudah ada sejak lahir ya. Itu kita di dalam tubuh kita itu juga dibekali dengan makrofag ya. Jadi nanti di masing-masing organ ya kayak di otak itu juga ada makrofag, di ginjal ada makrofag, di paru-paru ada makrofag, di hepar itu ada makrofag ya. Sehingga nanti kalau ada agen infeksi yang masuk di organ-organ tersebut itu nanti akan dilawan ya ibaratnya ya oleh makrofag. Ya, seperti itu.
Ya, ya, tentu saja karena tadi sel imun itu membutuhkan nutrisi, maka kalau terjadi malnutrisi ya, maka kemudian imunitasnya itu bisa melemah. Ya, kalau terjadi malnutrisi itu ya. Kira-kira karena apa kok bisa terjadi malnutrisi itu contohnya karena apa? Penyebab malnutrisi itu misalnya karena apa? Siapa yang tahu? Mas Faisal, Hanif. Mas Faisal Hanif, ada? Halo, ada nggak ini, Mas Faisal? Ada Ibu. Oke, ya, kira-kira yang menyebabkan terjadinya malnutrisi itu karena apa? Kenapa bisa terjadi malnutrisi? Halo, kenapa bisa terjadi malnutrisi? Kayak asupan makanannya yang tidak cukup atau enggak seimbang Ibu. Oke, boleh ya. Jadi karena tadi asupan makannya itu tidak cukup ya. Kalian mungkin terlalu ngirit banget gitu ya. Jadinya setiap hari itu hanya makan nasi tok gitu misalnya ya. Nasi sama garam saja misalnya seperti itu ya. Padahal kan tubuh kita tidak hanya membutuhkan karbohidrat saja ya, tetapi juga ada butuh protein, ya, mineral, vitamin, ya, lemak dan sebagainya. Itu ya, tetapi mungkin karena tadi misalnya tidak apa ya, misalnya ya faktor ekonomi misalnya saja ya, faktor ekonomi yang menyebabkan makanan yang dimakan itu tidak cukup ya nutrisinya. Ya, itu bisa juga seperti itu ya, faktor ekonomi gitu ya. Itu eh, faktor apa lagi kira-kira yang lain yang menyebabkan terjadinya malnutrisi? Ada nggak Masalah yang lain? pencernaan, Bu. Apa? Masalah Apa? pencernaan yang Oke, menghambat. masalah pencernaan. Oke, betul ya. Jadi penyakit gangguan pencernaan itu ya. Misalnya kalian diare terus-menerus ya, itu nanti juga bisa terjadinya malnutrisi ya. Itu sehingga karena diare terus-menerus gitu ya. Diare terus ya mungkin pengaruh obat atau pengaruh apa ya, banyak faktor ya yang menyebabkan itu diare. Ada juga faktor genetik juga ya. Eh, itu yang menyebabkan diare diare yang terus-menerus ya, kayak misalnya pada bayi ada juga yang dia intoleran ya terhadap laktosa ya, sehingga kemudian ketika diberi dengan apa namanya susu susu yang tinggi kadar laktosanya itu responnya adalah terjadi diare. Nah, ketika diare itu kan semua yang ada di usus itu nanti bisa keluar. Jadi belum sempat diserap oleh usus ya, tapi itu sudah terlanjur keluar ya, keluar sehingga kemudian ya orang bayi tersebut itu bisa terjadi gangguan nutrisi ya, atau malnutrisi ya. Itu bisa juga seperti itu ya. Jadi ada faktor gangguan pencernaan ya, itu. Ya, jadi berbagai faktor gitu ya yang menyebabkan terjadinya malnutrisi. Nah, itu nanti akan berakibat juga ke melemahnya sistem imun ya yang ada di dalam tubuh. Tuh. Ya, ini contoh malnutrisi ya yang mempengaruhi imunitas gitu ya. Contoh misalnya karena kekurangan energi protein. Ya, kalian mungkin pernah mendengar ya ada penyakit kwashiorkor ya dan juga marasmus gitu ya. Itu karena kekurangan protein ya, protein itu ya. Jadi ini juga sering mungkin ya pada apa namanya eh, orang-orang yang mungkin secara ekonomi itu nggak cukup gitu ya, sehingga mungkin makanannya itu
ya tidak memenuhi ya kebutuhan proteinnya ya. Untuk makan telur saja itu misalnya tidak mampu misalnya gitu ya. Kita tahu telur itu kan banyak mengandung protein gitu. Tapi untuk makan telur saja nggak mampu itu ya. Kalau zamannya dulu saya gitu ya, saya kan 7 bersaudara ya, namanya juga Sabto. Sabto itu kan anak ketujuh, saya anak ketujuh dari 7 bersaudara. Ya, saya ingat dulu itu kalau bapak saya itu pulang dari kenduri ya, kenduri itu betul-betul ditunggu ya, karena nanti akan dapat telur. Nah, telur satu itu dibagi 7, bayangkan ya. Kalau sekarang mungkin kalian makan telur itu bisa beberapa butir gitu ya, bahkan mungkin malah nggak mau gitu ya. Eh, itu telur itu bisa ditolak-tolak gitu ya, nggak males gitu ya makan telur ya. Ya kalau zaman saya dulu itu, ya itu tadi satu telur itu dibagi anak 7, anak-anaknya 7 ibu saya gitu ya, sehingga dibagi 7 itu makan telur itu dulu termasuk mewah gitu ya. Enak sekali gitu ya. Nah itu eh, ya misalnya karena tadi faktor ekonomi misalnya ya, sehingga kemudian kekurangan protein ya, protein itu nanti bisa menyebabkan terjadinya nih ya kwashiorkor atau marasmus itu. Jadi biasanya perut buncit gitu ya, perutnya itu buncit bukan kenyang tetapi berisi cairan ya, karena memang nanti akan pengaruhi osmolaritas yang ada di dalam tubuh, sehingga nanti perut bisa terisi oleh air ya. Jadi orang-orang yang biasanya eh, mengalami hipoproteinemia. Apa itu kira-kira hipoproteinemia itu artinya apa? Hipoproteinemia artinya apa? Mbak Korisahwa, Korisahwa. Apa itu hipoproteinemia? Korisahwa, ada Mbak Korisahwa. Ibu, jaringannya Kori lagi tidak baik-baik saja. Oke. Ada Mas Faisal. Ya. Apa Mas Faisal? Apa itu hipoproteinemia? Mas Faisal. Apa? Mas Faisal ada? Ya, ada Mas Faisal? Oh, nggak ada nih. Ada Ibu Muhammad izin Faiz. menjawab. Oke nih, oh iya silakan. Apa itu? Hipoproteinemia itu kayak kadar protein dalam tubuhnya itu sangat rendah. Oke, ya hipo ya betul ya. Jadi proteinemia berarti kadar protein di dalam darah itu rendah. Rendah itu berarti kalau hipo itu berarti di bawah normal. Ya, ada istilah hipo, ada hiper. Ya, jadi kayak hipotensi berarti tensinya lebih rendah daripada normal. Hiper, hipertensi berarti tensinya lebih tinggi dari normal. Hipoglikemia itu apa kalau hipoglikemia? Ada yang tahu hipoglikemia? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Kondisi kadar gula dalam darah Ah, turun di bawah batas normal. oke, oke betul ya. Jadi kalau hipoglikemia berarti turun di bawah normal. Kalau tinggi, lebih tinggi dari normal, istilahnya apa? Hiperglikemia. Oke, hiperglikemia. Betul ya. Jadi istilah-istilah ini mungkin kalian juga harus tahu ya. Jadi apa namanya? Ya saya kira mungkin di gizi itu juga dipelajari ya tentang istilah itu ya, karena memang relevan juga kan ya. Itu. Oke. Terus kemudian, nah bisa juga nanti imunitas itu ya dipengaruhi karena defisiensi mikronutrien ya. Mikronutrien itu ada vitamin dan mineral itu ya, itu juga
bisa menyebabkan gangguan sistem imun ya karena kekurangan dari mikronutrien tersebut. Atau juga malah berlebih ya, karena tadi kan saya sampaikan malnutrisi itu bisa karena kekurangan atau bisa karena kelebihan. Ya, yang jelas itu kan terjadi ketidakseimbangan atau imbalance ya. Nah, kalau berlebih ya itu nanti bisa misalnya terjadi obesitas. Apa itu obesitas? Mbak Sising, Mbak Sising Anggreni ini. Apa itu obesitas? Permisi Ibu, izin menjawab. Ya, Obesitas oke, itu apa? penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh Ibu. Oke, obesitas ya. Berarti karena penumpukan lemak yang berlebih sehingga kemudian berat badannya bagaimana? Berat badannya berlebih. Oke, berat badannya akan berlebih. Ya, oke. Ada yang tahu bedanya overweight dengan maaf, bedanya overweight dengan obesitas? Ada yang tahu? Apa bedanya overweight dengan obesitas? Mbak Syakila, Syakila Syayidatina. Bedanya overweight dengan obesitas itu apa? Ayo, ada yang tahu? Bedanya overweight dengan obesitas. Kalau obesitas itu tingkat Ya. keparahan penumpukan pada lemak. Uh-uh. Kalau itu IMT yang berlebih. IMT yang berlebih itu apa artinya? Indeks massa tubuhnya berlebih, Ibu. Oke, indeks massa tubuhnya berlebih. Oke, ya. Jadi kalau dari sisi berat badannya antara obesitas dengan overweight berat yang mana? Berat yang mana? Antara obesitas dengan overweight itu berat yang mana? Kalau dari sisi berat Obesitas, badan. Ibu. Ya, lebih berat ya? Obesitas. Obesitas. Oke, betul ya. Jadi kalau overweight itu baru lebih dari normal ya. Tapi kalau obesitas itu lebihnya lebih banyak gitu ya. Lebihnya itu lebih banyak gitu ya dari normal gitu. Ya. Oke. Itu. Nah, itu kenapa obesitas itu apa namanya akan mempengaruhi juga imunitas ya, karena memang kondisi obesitas itu nanti bisa menyebabkan inflamasi kronis ya, sehingga nanti ini inflamasi ini juga akan mempengaruhi sistem pertahanan tubuh ya. Inflamasi itu apa inflamasi? Siapa yang tahu? Inflamasi itu apa? Apa itu inflamasi? Peradangan. Oke, radang ya. Inflamasi adalah radang. Oke, betul. Terus kemudian juga eh, bisa mempengaruhi malnutrisi, bisa mempengaruhi depresi massa otot ya. Itu jadi ada penurunan cadangan glutamin. Ya, depresi massa otot ya. Di orang-orang yang mengalami malnutrisi ya, massa ototnya itu jadi berkurang ya, jadi berkurang gitu ya. Jadi apa ya? Ya, nanti mempengaruhi juga sistem gerak ya yang ada di dalam tubuh. Oke. Nah, tadi disebutkan ya maaf. Ya. Apa namanya? Jadi zat nutrisi itu penting untuk imunitas ya, di mana nutrisi itu bisa berupa zat gizi makro atau mungkin juga mikro ya, berupa makro maupun mikro ya. Termasuk yang makro ini adalah ada protein ya. Protein itu diperlukan untuk pembentukan antibodi ya, kemudian untuk pembentukan sitokin, sel T, sel B itu ya. Itu ada peranan dari protein ya, sehingga pada orang-orang yang tadi kekurangan protein itu ya, maka pembentukan dari antibodi, sitokin, sel T dan sel B itu nanti bisa terganggu. Ya, jadi protein itu kan penting ya. Selain di telur, protein itu bisa ada di mana?
Ya, selain telur, protein itu ada di mana? Mbak Lira, Mbak Lira. Selain di telur, itu ada di mana protein? Di ayam, Ibu. Ya, di ayam itu apanya? Bulunya atau kalau di ayam itu maksudnya apa? Dagingnya, Ibu. Oke, daging ayam Di misalnya daging gitu ya, ayam. di daging. Kalau di ayam itu apanya? Oke, daging ayam misalnya ya. Jadi tidak hanya daging ayam ya, jadi di daging itu banyak protein ya, protein hewani ya. Karena kan kalau daging itu kan berarti dari hewan ya, itu protein hewani. Oke, terus apa lagi selain daging, kemudian ada Ada protein telur. nabati, Ibu. Ya, dari protein nabati itu ya Tempe, Bu. protein Tempe tahu. Tahu, tempe. apa tahu, tempe ya, itu di kedelai itu ya. Itu kan protein nabati ya, betul ya. Oke. Terus kalau lemak, lemak itu banyak terdapat di mana? Lemak ada di mana? Makanan olahan, Bu, kayak Oke, itu ya ada lemaknya juga ya. Tapi itu mungkin ya, ya itu lemak juga memang ya. Tapi mungkin nanti kalian akan lebih tahu ya mana yang lemak sehat, mana yang lemak yang tidak sehat. Ya, karena lemak itu juga ada lemak sehat, ada lemak yang tidak sehat. Ya, itu jadi ada lemak tidak jenuh. Ya, ada lemak tidak jenuh yang itu akan lebih mudah teroksidasi. Ya, seperti juga pada apa namanya? Kalau eh, alpukat bagaimana, Ibu? Alpukat itu ada lemaknya juga ya, trigliserida, tapi ya itu kan trigliserida. Itu trigliserida itu lemak ya. Eh, itu ya itu kalau kita belajar tentang obat tradisional ternyata alpukat itu juga bisa menurunkan kolesterol ternyata ya. Jadi lemaknya itu beda dengan lemak hewani ya, karena itu kan adalah lemak nabati ya. Itu jadi itu oh, bermanfaat ya untuk kalau lemak hewani itu kan biasanya apa namanya dia nanti ya jadi lemak itu biasanya kayak daging-daging yang dari hewani itu mengandung kolesterol gitu ya sehingga itu yang berbahaya ya. Tapi tidak terus kemudian semua semua kolesterol yang mengandung kolesterol itu berbahaya ya karena kan sebenarnya itu kan kolesterol juga diperlukan oleh tubuh ya. Kolesterol itu kan untuk pembentukan garam empedu ya fungsinya salah satunya itu pembentukan garam empedu untuk lapisan sel saraf pada otak itu ya eh, itu adalah kolesterol. Jadi tidak selalu bahwa makanan yang mengandung kolesterol itu tidak boleh ya buat kita ya, karena kolesterol juga penting. Ya, prinsipnya adalah tidak berlebihan. Ya, kalau tidak berlebihan ya itu akan bermanfaat ya bagi tubuh. Oke, ya. Eh Jadi lemak sehat ini tadi omega 3 ya. Mungkin kalian mendengar ada minyak ini ya, daging salmon ya, ikan salmon itu ya yang banyak mengandung omega 3 ya yang itu berperanan untuk kecerdasan ya, itu. Eh, terus kemudian selain itu ya selain makromolekul ada karbohidrat ya. Karbohidrat itu juga penting ya. Tapi karbohidrat itu tidak selalu harus nasi kan ya. Karbohidrat itu juga bisa di lainnya ya. Contoh yang mengandung karbohidrat contohnya apa? mie, Bu. Ya, mie gandum itu ya karena itu di situ ada gandumnya ya. Jadi bukan mie-nya tapi karena mengandung gandum. Gandum itu kan karbohidrat ya. Jadi karbohidrat itu tidak selalu nasi ya. Kalian bisa memenuhi kebutuhan karbohidrat kalian itu tidak selalu dari nasi ya. Mungkin dari umbi-umbian ya, dari jagung, dari kentang
ya dari ketela pohon itu juga bisa ya mendapatkan asupan karbohidrat ya. Tapi kalau orang Indonesia memang kalau belum makan nasi itu kayaknya belum makan. Betul nggak? Ya, kalau belum makan nasi ya, ya saya juga ya masih apa namanya. Jadi kayaknya kalau belum makan nasi itu kayaknya itu belum makan. Bahkan kadang-kadang mengkombinasi makanan ya eh, karbohidrat dengan karbohidrat. Kayak kalian misalnya makan mie goreng, itu masih ditambah dengan nasi. Iya enggak? Ya, padahal itu kan sudah karbohidrat sama karbo, ya. Jadi bisa berlebihan itu ya karbohidratnya ya. Jadi sebaiknya sih memang kalau sudah ada karbohidrat, kita memenuhi yang lainnya ya. Mungkin ada telur, ada sayurannya gitu ya. Itu karena karbohidratnya sudah ada di mie ya. Atau misalnya kalau mau makan mie ya mie saja, kalau makan nasi ya nasi saja, bukan nasi sama mie ya. Itu ya, tapi ini kadang-kadang memang lidah Indonesia itu ya sudah terbiasa makan nasi gitu ya, sehingga makan mie pun harus makan nasi, makan kentang pun harus pakai nasi gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Terus selanjutnya, nah, ini adalah zat gizi penting ya untuk imunitas. Ya, contoh kalau tadi yang makro ya, yang ini adalah yang mikro ya. Jadi yang mikro itu ada vitamin A, C, D, E, B6, B12 ya, folat gitu ya. Itu adalah zat gizi mikro ya yang penting untuk imunitas ya. Termasuk juga ada mineral ya, zinc, selenium, zat besi, tembaga, magnesium itu ya. Itu penting untuk apa namanya modulasi dari sistem imun ya. Jadi modulasi istilahnya ya, modulasi karena sistem imun itu kan dimodulasi. Modulasi itu jadi kalau turun nanti dinaikkan, kalau tinggi itu diturunkan ya. Jadi sistem imun itu kan ada imunostimulan, ada imunosupresi. Imunostimulan itu berarti meningkatkan sistem imun. Imunosupresi itu menekan gitu ya. Jadi dimodulasi. Jadi ketika itu naik diturunkan, ketika itu turun itu dinaikkan ya. Itu. Jadi kadang-kadang memang tidak pas juga ya ketika sistem imun harus selalu ditingkatkan. Itu malah bahaya ya karena nanti mungkin bisa jadi autoimun ya. Jadi maksud saya karena terlalu reaktif gitu ya sehingga zat yang harusnya itu apa tidak asing itu nanti oleh sistem imun dianggap sebagai zat asing ya. Itu jadi dia melawan eh, apa bagian tubuh sendiri gitu. Itu jadi kayak apa ya berlebihan meresponnya itu ya. Makanya kan kemudian istilahnya adalah dimodulasi ya. Sistem imunnya itu modulasi. Jadi ketika meningkat itu diturunkan, kalau turun itu dinaikkan ya seperti itu. Oke. Nah, ini masing-masingnya dari mikronutrien tadi ya, mikronutrisi tadi ada vitamin ya. Salah satunya vitamin A ya, saya kira kalian sudah sangat paham. Vitamin A itu bisa kita peroleh di makanan itu di apa saja gitu ya. Contohnya apa? Kalau vitamin A selain wortel itu apa? Kita bisa mendapatkan vitamin A dari mana? Selain wortel. Apa? Selain Pepaya, di Bu. pepaya, oke. Ya, selain itu apa lagi? Yang banyak mengandung vitamin A. Apa? Hati. Contohnya hati. Hati banyak vitamin A-nya ya. Ya, karena memang produksi vitamin A di dalam tubuh itu kan memang di hati. Ya, tuh. Oke. Ya, itu ya. Jadi kalian mungkin akan lebih paham ini ya ahli gizi ini nanti ya tahu
makanan apa saja yang banyak mengandung vitamin A. Ya, tapi yang jelas bahwa vitamin A itu berfungsi untuk memperkuat mukosa ya, kulit dan usus itu ya, termasuk juga mata gitu ya, sehingga tadi kan kulit itu kan termasuk sebagai sistem pertahanan tubuh ya, untuk memproteksi tubuh sehingga nanti agen infeksi tidak mudah masuk ke dalam tubuh. Nah, itu ada peranan vitamin A ya untuk memperkuat struktur kulit ya, dan juga untuk diferensiasi sel imun ya, karena sel imun itu kan akan kayak sel darah putih itu kan nanti berdiferensiasi, ada yang jadi neutrofil, ada yang monosit, ada yang limfosit, ada yang eosinofil, ada yang basofil gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau terjadi defisiensi, ya nanti bisa menyebabkan kulit atau mukosa menjadi kering, ya. Itu termasuk juga nanti mukosa di saluran nafas, itu ya, itu akan terganggu, ya. Kalau saluran nafasnya terganggu, ya nanti agen infeksi akan lebih mudah untuk masuk, ya, seperti itu. Ya, ini kulit ya, struktur kulit saya kira mungkin kalian juga sudah tahu ya, dulu waktu SMA mungkin sudah mendapatkan materi ya tentang kulit. Terus kemudian vitamin C, ya vitamin C, maaf, vitamin C itu fungsinya adalah antioksidan, ya. Jadi ini penting ya. Sekarang saya kira antioksidan itu menjadi hal apa ya, makanan yang banyak mengandung antioksidan itu sangat baik gitu ya untuk tubuh ya, karena memang kita sering terpapar oleh radikal bebas ya. Jadi di dalam tubuh itu proses metabolisme itu menghasilkan radikal juga. Kemudian kalau kita di luar ya, di lingkungan kita itu banyak sekali ya radikal ya, radikal bebas gitu ya, dari asap kendaraan bermotor ya, dari polutan lingkungan gitu ya, itu banyak radikal bebas ya. Eh, itu sehingga perlu ada antioksidan. Nah, antioksidannya itu bisa berasal dari makanan ya, yang banyak mengandung vitamin C ya. Itu. Jadi kalau kalian mengkonsumsi jeruk misalnya ya, banyak mengandung vitamin C, jambu ya, jambu itu kan banyak juga mengandung vitamin C itu ya. Itu kalian mendapatkan antioksidan ya di makanan tersebut itu ya. Dan juga itu meningkatkan fungsi fagosit serta akan meningkatkan produksi kolagen untuk kulit. Itu ya, itu vitamin C. Ya, sehingga defisiensi dari vitamin C itu bisa menyebabkan luka jadi sulit sembuh ya, atau mungkin infeksi berulang itu bisa terjadi. Oke, terus selanjutnya adalah vitamin D ya, vitamin D. Ini juga termasuk sebagai zat mikro ya, zat mikro itu fungsinya dari vitamin D itu adalah untuk mengaktifkan sel T ya, dan juga meregulasi inflamasi ya, mengaktifkan sel T itu ya. Jadi apa namanya, zat vitamin D ini tadi ya, itu kalau terjadi defisiensi ya, ini ya akan mempengaruhi sistem imun ya, termasuk juga untuk infeksi pernafasan itu akan meningkat ya, akibat karena kekurangan vitamin D. Terus ada vitamin E ya, vitamin E itu ya, contohnya di mana vitamin E, makanannya banyak mengandung vitamin E, contohnya apa ini, siapa siapa yang tahu? Oh, Mbak Kirana Larasati. Yang banyak mengandung vitamin E, contohnya apa? Makanannya banyak mengandung vitamin E. Apa? Mbak Kirana ada? Kirana Larasati? Iya, hadir, Bu. Ya? Ya, contohnya apa yang banyak mengandung vitamin E?
Halo? Contoh makanan yang banyak mengandung vitamin E. Mbak Kirana? Seperti kacang-kacangan, Bu. Oke, kacang-kacangan. Ya, betul ya. Kacang-kacangan itu banyak mengandung vitamin E. Termasuk kecambah. Cambah itu banyak mengandung vitamin E. Ya, itu. Vitamin E itu sebagai anti aging ya. Itu jadi kan apa namanya? Anti penuaan. Ya, karena penuaan itu kan banyak oksidan gitu ya, sehingga perlu antioksidan. Nah, salah satunya adalah mengkonsumsi vitamin E dari kacang-kacangan itu bisa untuk sebagai anti aging. Ya, oke, itu vitamin E. Oh, terus kemudian juga ada vitamin yang lain, ada B6, B12, asam folat gitu ya. Itu juga penting untuk sistem imun ya, pembentukan DNA dan RNA pada sel imun ya, pembentukan sel darah itu perlu untuk vitamin tersebut ya. Eh, Sehingga kalau terjadi defisiensi vitamin tersebut itu bisa mengalami anemia. Apa itu anemia? Mbak Nurul Fatmawati, anemia itu apa? Anemia. Mbak Nurul, apa anemia? Halo, ada Mbak Nurul enggak ini? Ada enggak? Halo, enggak ada Mbak Nurul. Nurul Fatmawati. Ada Mbak Fatih Farah. Mbak Fatih Farah ada? Iya, Bu. Ya, apa anemia itu? Anemia itu kekurangan darah merah. Oke, penurunan jumlah sel darah ya yang diikuti atau tidak dengan penurunan hemoglobin itu adalah anemia, betul ya? Itu ada kekurangan sel darah merah, itu anemia. Ya, karena zat-zat ini memang ada peranannya untuk pembentukan sel darah merah ya, sehingga kalau kekurangan vitamin tersebut itu bisa terjadi anemia. Oke, betul. Terus kemudian zat yang lain ada zinc. Ya, zinc itu penting ya untuk pembentukan sel T. Ya, sel T, ya limfosit T. Ya, itu menghasilkan sel T. Ya, itu dan tentu saja ketika defisiensi zinc itu akan terjadi penurunan imunitas seluler ya, karena sel T itu masuk dalam imunitas seluler. Kalau sel B itu yang humoral ya, pembentukan antibodi gitu ya, itu eh, imunitas yang humoral ya, itu. Oke, betul. Terus kemudian ada selenium. Ya, selenium itu juga penting ya, karena untuk pembentukan antioksidan endogen ya yang ada di dalam tubuh yang tadi kalian sudah menyebutkan ya, ada glutathione peroksidase misalnya. Ya, itu ya, sehingga kemudian mencegah terjadinya stres oksidatif. Nah, ini ada istilah baru ya, stres oksidatif. Jadi stres oksidatif itu adalah kondisi di mana ada ketidakseimbangan antara oksidan dengan antioksidan yang ada di dalam tubuh. Itu ya, jadi terjadi stres oksidatif. Ya, itu. Ini yang biasanya memicu terjadinya penyakit-penyakit ya, penyakit-penyakit itu disebabkan karena adanya stres oksidatif. Ya, kayak misalnya diabetes mellitus gitu ya. Penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan ketidakseimbangan antara oksidan dengan antioksidan yang ada di dalam tubuh itu ya, sehingga kemudian terjadi apa namanya stres oksidatif ya, istilah stres oksidatif. Oke, terus kemudian zat besi. Nah, zat besi coba ya, kalian tahu zat besi itu kalau dalam makanan itu contohnya di mana?
zat besi. Zat besi, contohnya apa? Banyak yang mengandung zat besi. Yuk, Mbak Andin, Ariesta Putri. Mbak Andin ada? Daging merah, Ibu. Oke, daging merah itu ya. Itu banyak mengandung zat besi ya. Terus apalagi yang banyak mengandung zat besi? Contohnya yang Kan banyak hati. hati, oke, itu ya hati juga banyak mengandung zat besi ya. Kalau sayuran apa yang banyak Ada di mengandung zat besi? ada di ikan, ada di hati. Sayuran, kalau sayuran apa? Sayuran yang Brokoli, banyak brokoli ya, banyak Bayam, ya. Bayam ya, kacang-kacangan. kangkung. Oke, itu banyak mengandung zat besi ya. Di mana zat besi itu berfungsi untuk pembentukan hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Ada yang tahu hemoglobin? Apa? Hemoglobin itu? Hemoglobin itu bagian dari sel darah merah atau sel darah putih? Sel sel darah. darah Nah, Sel darah merah apa sel darah putih? Ya, merah, merah. Ibu. sel darah merah ya, hemoglobin itu ya, itu kan untuk mengikat oksigen ya, mengikat oksigen sehingga kalau kekurangan zat besi, yaitu zat besi itu untuk pembentukan hemoglobin ya, sehingga ketika hemoglobinnya berkurang ya, nanti bisa terjadi anemia ya, anemia. Nah, tentu saja karena anemia sehingga apa namanya pengikatan oksigen itu berkurang, ya tentu saja akan mempengaruhi juga sistem imun, ya. Tuh. Oke. Nah, malnutrisi tadi ya itu nanti memang bisa menyebabkan ya gangguan pada tubuh ya akibat malnutrisi sehingga kemudian ini tadi ya bisa menyebabkan ya atrofi sistem limfoid. Apa itu atrofi? Atrofi. Ada yang tahu atrofi itu apa? Atrofi. Ya, atrofi itu apa? Penyusutan ukuran Penyusutan, oke ya, penurunan volume ya atau ukuran ya, ukurannya itu akan mengecil gitu ya, itu adalah atrofi ya. Termasuk juga nanti kondisi malnutrisi tadi ada penurunan sitokin, penurunan fagositosis ya, mudah terjadi infeksi ya, penyembuhan luka lambat ya, itu adalah konsekuensi atau terjadinya malnutrisi itu akan bisa berakibat seperti itu ya, sehingga kemudian sistem imun ya di dalam tubuh itu akan menurun gitu ya. Oke, ini saya kira. Nah, eh, kelompok rentan yang apa apa rentan terhadap terjadinya malnutrisi itu apa? Ya, ini jadi ada bayi, balita, ibu hamil, menyusui, ya, lansia, penderita penyakit kronis, atau pasien pasca operasi atau luka besar, ya, itu merupakan kelompok rentan yang mudah mengalami malnutrisi. Ya, kayak bayi, balita, itu nanti bisa mengalami malnutrisi. Ya, kira-kira karena apa kok bayi, balita itu mudah mengalami malnutrisi itu kira-kira karena apa? Karena apa contohnya? Ya, bayi dan balita itu kok bisa mengalami malnutrisi? Itu contohnya karena apa? Pemberian ASI Ya, yang karena kurang apa? eksklusif. Pemberian ASINya yang kurang eksklusif. Ya, karena pemberian ASI-nya itu kurang, ya. Oke, karena kekurangan ASI ya mungkin
ya karena faktor ekonomi atau mungkin ASI itu tidak bisa keluar sementara bayi itu juga tidak bisa mengkonsumsi makanan yang lain misalnya seperti itu. Mengapa kira-kira kok menjadi kelompok yang rentan? Ya, ya ibu hamil namanya juga ibu hamil ya. Jadi kan memang harus diperlukan makan yang double ibaratnya gitu. Gitu ya, ibu yang makanannya gitu ya sehingga kemudian terjadi malnutrisi. Termasuk juga pada lansia ya, lansia itu kadang-kadang kan ya mungkin sebenarnya tersedia makanannya ya, tapi karena mungkin tidak nafsu makan seperti itu ya, itu sehingga kemudian terjadi malnutrisi ya. Termasuk juga pada penderita penyakit kronis ya, pasien pasca operasi itu bisa terjadi malnutrisi. Ya, oleh karena itu pencegahannya ya harus mengkonsumsi makanan yang seimbang, ya, yang beragam, tidak hanya satu jenis saja, karbohidrat tok misalnya atau protein saja gitu ya. Tapi kita perlu makanan yang seimbang, ada protein, ada karbohidrat, ada lemak ya seperti itu. Itu terus jika perlu mengkonsumsi suplemen ya. Kemudian ASI eksklusif. Nah, ini yang mungkin kalian juga harus tahu ya. Begitu luar biasanya ya komposisi ASI ya yang itu memenuhi kebutuhan nutrisi dari bayi ya, sehingga bayi umur kurang dari 6 bulan itu disarankan ya hanya mengkonsumsi ASI saja karena itu sudah memenuhi semua kebutuhan nutrisi dari bayi tersebut. Dan juga ada fortifikasi makanan ya, itu jadi tidak harus bahwa kita makan nasi ya, tapi mungkin bisa kita mendapatkan karbohidrat itu dari kentang atau dari ketela misalnya seperti itu ya. Dan juga edukasi gizi masyarakat itu menjadi hal yang penting juga ya untuk mencegah terjadinya malnutrisi sehingga kemudian tidak mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Oke, begitu saya kira. Bisa jelas apa yang saya sampaikan? Bisa Ibu. Ada yang ditanyakan mungkin? Ibu izin bertanya. Oke, silakan. Di zaman sekarang tuh ada masalah bahwa ibu hamil itu tidak boleh memakan makanan seperti sate atau makanan hewani yang belum matang. Oh, ya. Oke. Itu kira-kira karena ada kenapa infeksi tadi? apa Ibu? Oke, Ya. baik ya. Jadi hewan itu termasuk sebagai bisa menjadi sumber infeksi. Hewan ya, hewan itu bisa menjadi sumber infeksi ya. Jadi kalian mungkin mengenal ada istilah zoonosis. Pernah belum mendengar istilah zoonosis? Zoonosis itu adalah penyakit pada hewan yang itu bisa menular ke manusia. Nah, macam-macam cara penularannya. Penularannya itu bagaimana dia bisa menular ke manusia? Itu bisa karena misalnya memakan daging dari hewan tersebut, ya. Atau misalnya karena sumber penularannya itu dari fesesnya hewan. Nah, terus kemudian kita berinteraksi dengan hewan, terus mau makan lupa nggak cuci tangan, misalnya gitu ya, sehingga kemudian kita ikut terinfeksi. Atau kontak langsung ya dengan hewan ya, misalnya karena menyentuh ya, karena leleran, jadi kayak apa ya, ingusnya ya dari hewan gitu ya, yang itu mengandung bakteri atau mungkin virus gitu ya. Nah, itu nanti bisa menular ke manusia. Nah, salah satu penyakit yang bisa ditularkan ya dari daging ya karena mungkin tidak dimasak dengan baik ya itu lewat tadi daging ya, daging itu bisa misalnya karena dibakar ya, dibakar itu tapi mungkin kurang matang, sementara dagingnya itu mengandung agen infeksi. Jadi contohnya misalnya yang tadi saya sebutkan ada penyakit yang namanya toksoplasmosis. Toksoplasmosis itu disebabkan oleh Toxoplasma gondii, masuk sebagai protozoa atau parasit.
Nah, itu bisa berada di daging hewan ini apa namanya sapi, domba, kambing itu bisa berada di situ. Ketika itu dimasak nggak matang, kemudian dikonsumsi oleh ibu hamil, itu nanti bisa menyebabkan anaknya atau janin yang dikandungnya itu bisa terinfeksi oleh toksoplasma tadi. Ya, itu jadi memang sebaiknya memang kalau masak daging itu ya yang matang, ya. Itu jadi kalau dibakar juga yang matang. Nah, faktor yang lain selain karena ada sumber penyakit, kalau tadi dibakar itu sebenarnya ini ya kurang baik gitu ya kalau dibakar itu ya, karena apa? Kalau dibakar itu kan ada zat ini ya, zat pembakaran, hasil pembakaran. Nah, itu ya tidak baik sebenarnya ya bagi tubuh ya, karena itu kadang-kadang bersifat karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Ya, jadi zat-zat pembakaran, hasil pembakaran itu bersifat karsinogenik. Itu apa? Sebentar ini apa? Nyala. Baterai saya habis. Ya, zat karsinogenik itu apa? Siapa yang tahu? Penyebab kanker. Oh ya, kanker, betul ya, cancer gitu ya, itu. Jadi bisa seperti itu. Makanya kalau bisa ya tidak dibakar gitu ya. Ya misalnya kita ya makan ya tidak sering-sering gitu ya. Ya kita bisa menyeimbangkan dengan makanan yang banyak mengandung antioksidan untuk menangkal oksidan. Itu termasuk oksidan juga ya, hasil pembakaran itu gitu ya. Jadi kita perlu untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung antioksidan supaya bisa dinetralisir ya, seperti itu. Begitu, Mbak? Nggih, Ibu, terima kasih Ya, banyak. oke, baik. Ada lagi? Ada? Baik, kalau nggak ada Cukup. berarti bisa kita akhiri ya. Saya kira sudah cukup.